Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Kami membahas terkait dengan jelang final AFF U23 antara Timnas Indonesia melawan Vietnam nanti malam. Tadi saya bersama Bung Harpa sempat membahas mengenai prediksi line up dan juga formasi. Kami memiliki data grafisnya yang bisa ditampilkan. Karena memang sebelumnya di pertandingan sebelumnya ada Akhan Fikri yang absen begitu dan diprediksi pada permainan kali ini akan dimainkan begitu oleh Vandenberg. Anda melihat prediksi starting line up di Timnas U23 yang ditampilkan ini seperti apa? Ya, mungkin kalau kita bisa mulai dari belakang ya, M. Ardiansyah sudah membuktikan kapasitasnya. Dia sebagai penjaga gawang yang cakap ya, dalam bukan hanya soal shot stopping tapi juga bagaimana dia build up serangan. Kemudian kalau saya duet CB ini akan menjadi milik Kakak, ya Kadek dan Kakang. Ya, kan kebetulan pelatih lawan ini, pelatih Vietnam, Kim ini juga pernah menjadi pelatihnya Kakang saat di Asian All Star pas lawan MU waktu itu. Jadi mungkin nanti ada nostalgia sedikit. Nah, di kiri saya setuju nih. Jadi Donitri kembali kembalikan posisinya sebagai LB. Karena kemarin menurut saya Frankie Misa waktu taruh di sana menurut saya nggak terlalu maksimal atau biasa aja. Dan kita perlu firm pemain yang berpengalaman seperti Donitri ya. Donitri jebolan Piala Asia U23 by the way. Kemudian di kanan kalau saya bukan Ferrari ya, tapi Alvarez Buffon. Jadi di bek kanan ini beberapa kali Vandenberg itu mencoba Ahmad pertama Buffon, lalu kemudian dicoba lagi Ahmad Maulana sempat bagus waktu lawan kalau nggak salah lawan Malaysia. Kemudian bagus tapi kemudian pas jadiin starter kemarin lawan Thailand kurang lagi, begitu dimasukin Buffon bagus. Jadi menurut saya Buffon. Nah, kalau kita melihat antara pasangan Ferrari ini bisa dibilang Kadek dengan Ferrari ini pemain senior begitu yang sudah melintang di lapangan begitu. Apakah kalau melihat line up ini justru tidak ideal pasangan ini? Karena dari awal pun kelihatannya Vandenberg sudah mempercayai duet Kadek dan juga Kakang. Jadi saya rasa ada pameo dalam teori perang itu don't change your main gun in the middle of the war. Jadi kalau tiba-tiba dipasangkan dengan duet yang baru, takutnya mereka shaky begitu. Kecuali memang mungkin absen ya, misalnya Kakang yang bisa main. Jadi kalau menurut saya sih tetap Kakang sama Kadek, kemudian di kanan Buffon. Nah kalau kita mungkin dorong ke tengah sedikit, tadi Mas Yan sudah menyebut Mas Arkan Fikri. Arkan Fikri ini 50-50 lah. Karena terakhir dikatakan sebenarnya sudah pulih, tapi mungkin pasca traumatic injury itu yang mungkin belum dapat. Jadi kalau buat saya, kalau itu membahayakan karir dia, mendingan leave him alone. Jadi nggak usah dipasang daripada dia dipaksakan main, kemudian walaupun kita juara, kemudian dia ntar kambuh lagi. Sayangnya banyak partai-partai atau kompetisi yang penting menunggu di depan. Misalnya September nanti ada kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026, itu kan awal September. Dia kan pasti diperlukan. Bahkan kita nggak pernah tahu tim nasional senior kita yang nanti akan bertanding Oktober mungkin memerlukan dia. Jadi buat saya yang terpenting adalah karir dia. Kalau untuk di trio di depan saya pikir kalau memang Raven sembuh itu trionya udah pas banget. Apabila belum sembuh total sebaiknya tidak diturunkan di laga nanti ya karena memang karirnya masih panjang begitu. Apabila memang kembali tidak diturunkan, apakah formulasinya akan sama dengan saat melawan Thailand kemarin? Nah, ada beberapa opsi yang saya baca juga dari lini media massa, dari platform sosial media dan juga diskusi dengan teman-teman. Dion ini kan membelah opini ya, which is nice saja. Yang penting kita jangan menghujat, itu yang nomor satu. Kalau trio lini tengah mungkin Robby Darwi sudah firm ya, karena kita memang membutuhkan holding satu. Nah, siapa nih temennya? Kalau Tony memang balik, mungkin saya rasa Tony pas untuk mengisi. Kenapa? Dia juga selain kuat dalam bertahan dan menyerang, dia juga punya tendangan shoot dari luar kotak penalti yang bagus. Nah, satu lagi pertanyaan siapa kan? Bisa Dion, bisa juga Brandon Schoenemann. Brandon Schoenemann ini menurut saya juga menarik ya. Kebetulan ayahnya kita semua mungkin tahu, Timo Schoenemann punya visi bermain yang sangat bagus, naluri bertahannya juga oke. Jadi ini nanti akan kembali kepada preferensi pelatih. Dia akan lihat secara mental, karena kan kalau kita di ruang ganti itu pelatih pasti bisa ngelihat kan. Mungkin fisik kita tahu, tapi mental mungkin pelatih lebih tahu mana yang akan lebih fisik pas diturunkan. Dan juga mental yang harus diperhatikan. Kalau kita melihat pola permainan dari Vietnam ini sebetulnya 11-12 dengan Thailand, penyerangannya, agresivitasnya. Dan kita lihat juga pemain kunci dari Vietnam ini. Sebetulnya siapa saja yang perlu diwaspadai. Melihat
pemain ini yang mumpuni begitu dan juga jadi ancaman bagi timnas Indonesia. Anda melihatnya seperti apa pemain kunci Vietnam Quang Phat Cang nih, kapten tim? Ini pasti salah satu pemain yang paling harus diwaspadai ya. Ini pemain yang punya kecepatan juga, main di posisi kiri kan kita lihat, dan ini teman-teman redaksi sendiri sudah memberikan satu detail ya, 21 cap bersama tim nasional senior. Jadi memang nggak kaleng-kaleng juga. Agak mirip-mirip dengan prototipe tim nasional kita. Ada beberapa pemain yang sudah membela tim nasional senior. Tapi seperti yang saya katakan tadi, crossing mereka adalah nomor satu senjata andalannya. Kalau crossing mereka bisa kita patahkan dan kita bertumpu nanti mungkin sama Donitri maupun Buffon atau siapapun yang ditaruh di bek kiri dan bek kanan, maka mungkin 60-70% kita bisa mematikan serangan dia. Karena itu tadi, 6 dari 7 gol mereka itu berawal dari crossing. Either itu dari corner kick ataupun dari crossing open play. Oke, lihat selanjutnya pemain yang harus diwaspadai dari Vietnam. Ini ada Nguyen Dinh Bach. Posisinya penyerang, ini kalau ini seperti apa? Iya, ini sama, ini udah jelas dia punya kapasitas dalam finishing. Kadang-kadang dia juga bermain keluar, kemudian melakukan decoy, lalu melakukan shooting, kepalanya juga bahaya. Ini pemain yang memang patut diwaspadai, tapi itu tadi balik lagi. Ya kalau supply bola nggak ada ke dia, maka 60-70% kemungkinan dia mencetak gol juga sudah berkurang. Oke, kalau kita melihat bahwa pemain kunci ini sangat mengancam begitu. Ya. Bagaimana untuk lini pertahanan Indonesia? Anda melihat tadi pasangan tadi seharusnya diprediksi tadi ada yang diganti begitu. Ya. Sementara Vandenberg sendiri pernah mengatakan harus memperkuat lini pertahanannya yang menjadi fokus utama saat ini. Ya, sebenarnya kalau untuk lini pertahanan saya nggak terlalu khawatir ya, karena kalau kita lihat di luar Brunei lah, itu kita 2 pertandingan kan cukup solid ya pertahanannya. Bahkan lawan Thailand pun kita lihat secara organisasi maupun secara individu kita bermain sangat baik. Secara individu, Kadek Arel misalnya kita lihat 2 kali dia melakukan blocking yang sangat penting. Mungkin blockingnya itu kalau diibaratkan striker seperti mencetak gol ya. Kemudian duet mereka sudah kompak seperti yang saya katakan tadi, nggak usah dirubah-rubah lagi. Dan bahkan kita juga punya pemata serangan pertama dalam diri Robi Darwis. Jadi saya pikir untuk pertahanan kita aman, yang penting tinggal bagaimana kita nanti bisa mencetak gol. Tapi kalau kita berbicara tidak usah diubah-ubah lagi, tapi kita selalu melihat bahwa ciri khas dari Vandenberg itu selalu sering mengubah-ubah pemain begitu. Dan kalau kita melihat juga di lini depan, sempat secara belak-belakan Vandenberg bilang bahwa lini depan kita tumpul. Menurut Anda? Ya itu betul. Ya kita bisa melihat sendiri bagaimana sekali lagi lawan Brunei itu nggak usah dihitung lah ya. Kemudian kita lawan 2 lawan berikutnya di grup itu kita tidak bisa mencetak gol oleh pemain kita. Memang satu ada kita lawan Filipina menang 1-0 tapi melalui gol bunuh diri. Itu pun lewat lemparan ke dalam, which is sebenarnya nggak masalah juga. Cuman akhirnya kan itu menuntut kita untuk lebih tajam lagi. Makanya ketika menghadapi Thailand kita kesulitan. Untungnya Vandenberg di tengah pertandingan berani melakukan improvisasi sehingga akhirnya mencetak gol. Jadi sekali lagi tantangan kita nanti adalah bagaimana kita pertama melihat Jens Slaven dulu, apakah fit, dan kedua apakah kita kemudian bisa mencetak gol bukan hanya dari Jens Slaven tapi juga dari second line. Oke. Berhubung waktu kita terbatas nih, Bung Harpa, saya langsung todong saja. Tadi di awal ditodong, di akhir ditodong juga. Prediksi skor. Prediksi skor kelihatannya 0-0 dan akan adu penalti. Dan akan adu penalti lagi. Dan kita menang. Oke, seperti yang terjadi di laga sebelum melawan Thailand ya. Iya. Baik, terima kasih Bung Haris Parede, pengamat sepak bola atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV terkait jelang final AFF U23 Timnas Indonesia melawan Vietnam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yan Rahman, sampai jumpa. Ikut program belanja berhadiah 16 miliar di Depo Bangunan. Belanja di Depo Bangunan bisa semakin untung